Ada sebuah kisah tentang seorang gadis yang mengalami nasib tragis setelah menghadiri sebuah reuni di sekolahnya. Dengan tega dan tidak berperi kemanusiaan, sang gadis itu dirampok dan diakhiri hidupnya secara mengenaskan oleh orang yang merupakan teman lamanya sendiri. Jadi, begini kisahnya. Juliana MD Fuzi atau yang biasa dipanggil Ju. Ia merupakan seorang gadis berusia 20 tahun yang lahir pada tanggal 12 Maret 1987. Saat kisah ini berlangsung, Ju sedang menjalani kehidupan sebagai mahasiswa tahun ketiga di University Islam Antarbangsa yang terletak di daerah Gombak, Selangor, Malaysia. Di sana, gadis itu mengambil jenjang diploma dengan jurusan bisnis atau perniagaan. Tidak ada informasi yang menyebutkan dari daerah mana Ju berasal, tetapi diketahui selama berkuliah gadis itu tinggal di sebuah kos-kosan yang berada di daerah Gombak bersama teman wanitanya yang bernama Nik Sarasaza Saadan. Menurut orang-orang di sekitarnya, Ju adalah gadis yang baik dan juga santun. Pergaulannya pun tidak pernah kelewatan batas. Gadis itu tak pernah pulang malam, apalagi pergi ke tempat-tempat hiburan malam seperti klub ataupun bar. Bisa dibilang gadis itu menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya di berbagai sisi. Selain itu, Ju juga ramah dan mudah mendapatkan teman. Di samping itu, di tengah-tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Ju masih sempat meluangkan waktunya untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan teman-temannya. Hingga pada suatu hari, tepatnya pada bulan Februari tahun 2007, Ju menghadiri sebuah acara reuni SD-nya. Di sana, Ju bertemu lagi dengan teman-teman lamanya yang sudah lama tidak ditemuinya atau bahkan telah kehilangan kontaknya. Salah satu yang ditemui Ju saat itu adalah seorang gadis berusia 22 tahun yang bernama Noralina atau yang biasa dipanggil Alina. Saat itu Ju sangat mengingat ketika dirinya masih SD, ia sangat dekat bersama Alina. Tetapi keduanya kehilangan kontak setelah lulus sekolah. Sehingga di momen itu mereka pun bertukar kabar dan membicarakan banyak hal. Sampai akhirnya Ju pun mengetahui bahwa kini posisi Alina sedang menganggur setelah lulus dari Pusat Manajemen dan Teknologi Lanjutan di Shah Alam. Obrolan itu kemudian diakhiri dengan mereka yang bertukar nomor telepon dan berjanji bahwa akan saling menghubungi dan bertemu lagi di lain kesempatan. Saat itu, Ju tidak memiliki kecurigaan sama sekali kepada Alina. Satu-satunya perasaan yang dirasakan Ju di hari itu hanyalah perasaan senang, karena ia bisa terhubung lagi dengan teman-teman lamanya. Namun, di lain sisi, apa yang ada di pikiran Alina justru berbeda. Melihat Ju yang menjalani kehidupannya dengan sejahtera, memunculkan rasa iri di hati Alina. Saat itu, gadis itu memang sedang dalam kondisi terdesak. Lama menjadi pengangguran setelah lulus kuliah, membuat kondisi keuangannya memprihatinkan. Apalagi kala itu Alina tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Karena saat itu ia memilih kabur bersama kekasihnya yang bernama Muhammad Khairul Anwar Abdullah atau yang biasa dipanggil dengan Khairul. Khairul merupakan seorang lelaki berusia 27 tahun. Saat itu ia bekerja sebagai sales di toko kabel. Masalahnya, kekasih Alina itu bukan seorang bujang. Khairul sudah menikah dan memiliki seorang buah hati yang baru saja berusia 3 tahun. Dan mengejutkannya, Alina telah mengetahui semua fakta itu. Oleh karena itulah, hubungan Alina dan Khairul tidak direstui oleh kedua orang tua Alina, sehingga Alina pun kabur dari rumah agar bisa terus bersama Khairul. Kembali ke cerita, setelah pulang dari acara reuni, Alina pun memberitahukan semua hal yang terjadi di sana kepada Khairul. Mendengar itu, Khairul pun memiliki sebuah rencana gila. Kepada Alina, lelaki itu berkata kurang lebih seperti ini. Dengerin cerita kamu nih, aku jadi punya rencana bagus deh. Apalagi kita lagi butuh uang juga kan. Gimana kalau kita rampok aja tuh teman kamu si Ju? Kamu yakin kan dia banyak uang? Ujar Khairul kepada Alina. Dan gilanya, Alina malah membalas kira-kira begini. Wah, rencana bagus tuh sayang. Aku yakin dia banyak uang kok. Kelihatan dari handphone dan pakaiannya kemarin. Kamu yang susun ya rencananya. Aku ikut aja nanti. Begitu ujar Alina kepada Khairul. Singkat cerita, setelah momen reuni itu, Ju dan Alina pun tidak pernah berkomunikasi lagi satu sama lain. Hingga di suatu hari pada tanggal 23 Maret tahun 2007,
tepatnya pada pukul 8 malam, Alina tiba-tiba mengirim sebuah pesan kepada Ju yang kurang lebih berisi seperti ini. Halo Ju, aku lagi di daerah dekat kampus kamu nih. Kamu ngekos di sekitar situ juga kan? Mau ketemu dulu nggak? Begitu pesan Alina kepada Ju. Namun dikala itu Ju sedang berada di perjalanan. Gadis itu baru saja pulang dari rumah keluarganya setelah merayakan pesta ulang tahunnya di sana. Saat itu Ju bahkan sedang membawa bungkusan berisi kue ulang tahunnya yang rencananya akan Ju bagikan kepada teman-teman kosnya. Namun sesaat kemudian Ju pun membaca pesan dari Alina. Saat mendengar pesan dari Alina, Ju pun senang karena gadis itu menghubunginya lagi. Dengan hati yang sumringah, Ju pun membalas pesan Alina kira-kira seperti ini. Mau banget Lin, ayo ketemu. Kebetulan aku lagi di jalan juga nih, mau pulang ke arah kosan. Udah deket juga kok. Aku tunggu di 7-Eleven ya, kita ketemu di situ. Begitu ujar Ju kepada Alina. Setelah membalas pesan dari Alina, Ju pun bergegas menuju 7-Eleven seperti yang dijanjikannya pada Alina. Setelah sampai di tempat itu dan sambil menunggu kedatangan dari Alina, Ju pun berinisiatif mengabari teman kosnya yang bernama Nick Saraza Saadan atau yang biasa dipanggil dengan Nick. Ju pun mengirim pesan seperti ini kepada Nick. Nick, aku pulang agak malam ya. Mau ketemu teman SD ku dulu sebentar nih. Namanya Noralina. Tapi kamu jangan tidur dulu. Tungguin aku datang. Soalnya aku bawa kue dari rumah. Kita makan dulu sebelum kita tidur ya. Begitu kira-kira isi pesan Ju kepada Nick. Menerima pesan dari Ju, Nick pun langsung mengiyakannya tanpa rasa keberatan sama sekali. Nick yakin Ju tidak akan pulang terlalu larut. Apalagi di esok hari Ju ada jadwal ujian di kampusnya pada jam 2 siang. Gadis itu pasti langsung pulang untuk mempersiapkan ujiannya. Beberapa saat kemudian, tak butuh waktu lama, Alina pun datang dengan Khairul dan mengenalkannya kepada Ju sebagai kekasihnya. Ju sendiri kaget dan sedikit kecewa karena ternyata Alina datang bersama kekasihnya tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Bukan apa-apa, tetapi bagi Ju sangatlah tidak nyaman berbicara dengan teman jika teman tersebut membawa kekasihnya. Apalagi saat itu Ju tidak mengenal kekasih Alina sama sekali. Namun saat itu Ju terlalu sungkan untuk pamit pulang ataupun mengatakan ketidaknyamanannya, sehingga ketika Alina mengajaknya makan di tempat lain pun Ju setuju-setuju saja. Ju hanya sempat berkata kepada Alina bahwa dirinya tidak bisa pulang terlalu larut karena besok ada ujian di kampusnya, sehingga mungkin dirinya harus pulang terlebih dahulu pada jam 10 malam. Dan Alina pun tampaknya tidak keberatan sama sekali dengan permintaan Ju tersebut. Dengan begitu, beranjaklah mereka dari 7-Eleven untuk menuju ke restoran yang berada di daerah Bukit Bintang dengan sebuah mobil merah yang dikendarai oleh teman Khairul yang bernama Banok. Sebenarnya, Ju semakin kesal dan tidak nyaman ketika melihat ada lelaki lain. Tetapi karena sungkan, lagi-lagi gadis itu memilih diam. Kemudian, saat berada di tengah jalan, tiba-tiba Alina mengatakan bahwa dompetnya tertinggal di kamar hotelnya. Lalu, Alina pun kemudian meminta Banok untuk kembali ke hotel yang berada di Jalan Tun Razak, Ceras, Kuala Lumpur, Malaysia. Dan Banok pun menyetujui permintaan gadis itu. Lalu, sampailah mereka ke parkiran sebuah hotel murah yang bertingkat 5 yang bernama Sunrise Apartemen. Di sana, Alina mengajak Ju untuk menemaninya naik ke kamar, sementara Khairul dan Banok menunggu di mobil mereka. Karena Ju yang masih merasa tidak nyaman dengan kedua lelaki itu, Ju pun dengan senang hati menerima permintaan Alina, dan mereka berdua pun turun dari mobil untuk mengambil dompet Alina yang berada di lantai 5, tepatnya di kamar bernomor 5133. Saat itu, Ju tidak menyadari bahwa sebenarnya Khairul juga mengikuti mereka pergi ke lantai atas. Kemudian, mereka pun tiba di depan kamar yang dimaksudkan Alina. Di sana, Alina mengajak Ju untuk masuk dengan alasan untuk membantunya mencari dompet. Dan Ju pun percaya-percaya saja dengan Alina. Kemudian, Ju masuk ke dalam kamar mengikuti Alina yang masuk terlebih dahulu. Namun, baru saja Ju masuk beberapa langkah, suara pintu kamar hotel yang terkunci di belakangnya berhasil mengejutkannya. Ketika tubuhnya berbalik, mata Ju pun terbelalak melihat Khairul yang berada di sana sambil menyeringai seram. Tak sempat Ju berteriak, Alina langsung membekap mulut wanita itu. Selanjutnya, Khairul pun mengerjakan bagiannya. Pria itu mengikat tangan dan kaki Ju dengan menggunakan pengikat kabel. Saat itu, Ju sempat meronta-ronta. Namun, tubuhnya yang kecil tentu tidak sepadan dengan tenaga dua orang yang menyekapnya.
Setelah berhasil melumpuhkan Ju, mereka merampas tas gadis itu. Di sana terdapat ponsel dan uang tunai sebesar 20 ringgit atau sebanyak 71.000 dalam rupiah. Tak puas dengan itu saja, dengan tega kedua orang itu juga menghantam Ju agar gadis itu mau menyebutkan PIN ATM-nya. Namun, karena sudah tak mampu berbuat apa-apa, Ju pun memberikan semua yang mereka minta tanpa berusaha melawan lagi, dengan harapan mereka mau melepaskannya setelah ia melakukan hal itu. Namun, harapan Ju itu harus pupus, karena tepat setelah Ju menyebutkan sederet angka PIN ATM-nya, Khairul langsung mengambil sebuah pengikat kabel lagi dan mengikatkannya ke leher Ju hingga gadis itu mengejang. Dan seketika, Ju pun mengembuskan nafas terakhirnya. Begitu berhasil menghabisi teman lamanya itu, Alina langsung turun untuk pergi ke meja resepsionis untuk memperpanjang masa menginapnya di kamar 5133. Rencananya, Khairul dan Alina memang akan meninggalkan jenazah Ju di kamar hotel itu. Maka dari itu, agar mereka sempat kabur dan jasad Ju tidak segera ditemukan, mereka pun memperpanjang masa menginap mereka. Kemudian, setelah melakukan pembayaran, Alina pun naik lagi menuju kamar untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya. Begitu sampai kembali ke kamarnya, Alina sangat terkejut saat melihat Khairul kekasihnya. Saat itu, Khairul akan meludah paksa jasad Ju yang sudah meninggal. Melihat itu, Alina pun marah kepada Khairul karena apa yang telah dilakukan lelaki itu memang tidak pernah ada dalam rencana mereka. Alina juga tidak pernah menyangka bahwa kekasihnya bernafsu kepada seonggok mayat. Di samping itu, sambil menahan amarahnya yang memuncak, Alina pun langsung menyeret jasad Ju ke atas kasur. Ia menyembunyikannya di balik spray, kemudian membereskan tas dan barang-barang Ju, lalu menyeret kekasihnya keluar kamar sambil membawa barang-barang milik Ju. Setelahnya, mereka pun kembali ke mobil. Di sana, Banok masih setia menunggu mereka. Sedari awal, lelaki itu juga memang terlibat dalam rencana keji tersebut. Melihat Alina dan Khairul sudah masuk kembali ke dalam mobil, Banok pun memberikan kode lewat ekspresi wajahnya, dan Khairul pun berkata bahwa mereka sudah selesai menghabisi Ju. Setelah mendengar itu, Banok langsung menyalakan mobilnya dan pergi dari hotel itu. Kemudian, mobil itu pun melaju ke sebuah hotel di kawasan Brickfields untuk mengantarkan Alina. Sementara Khairul dan Banok pergi ke sebuah pantai di kawasan Lombong untuk membuang barang-barang milik Ju, termasuk kue ulang tahun gadis itu yang ditinggalkan di dalam mobil. Di sisi lain, teman kos Ju yaitu Nick merasa cemas ketika menyadari bahwa Ju tidak kunjung pulang dan tidak juga mengabarinya. Nick mencoba menghubungi Ju berkali-kali, tetapi gadis itu tak juga menjawab panggilan dari Nick. Nick sempat akan menelepon polisi malam itu, tetapi gadis itu mencoba berpikir positif terlebih dahulu. Karena mungkin saja malam itu Ju menginap di rumah Noralina dan ponselnya sedang kehabisan daya. Namun, Nick tidak lagi bisa berpikir positif ketika keesokan harinya, tepatnya pada 23 Maret tahun 2007, yang mana Ju tidak juga kunjung pulang. Nick kemudian mencoba menghubungi keluarga Ju karena ia berpikir bisa saja gadis itu pulang ke sana. Tetapi, saat Nick bertanya ke keluarga Ju, mereka pun mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan putrinya karena tak bisa dihubungi sejak semalam. Kekhawatiran Nick pun memuncak. Bersama dengan keluarga Ju, Nick melaporkan kehilangan Ju ke kantor polisi dan memberikan keterangan bahwa semalam Ju pergi bersama teman SD-nya yang bernama Noralina. Di sisi lain, di hari yang sama, tepatnya pada pukul 8 pagi, seorang pekerja hotel di Sunrise Apartemen yang bernama Cheo Beng Seng masuk ke dalam kamar 5133 menggunakan kunci spare karena masa sewa kamar itu sudah habis, tetapi belum ada keterangan check out dari penghuninya. Dan saat ia mulai memasuki kamar itu, ternyata kamar itu sudah kosong. Karena begitu, pekerja itu pun mulai membersihkan kamar itu. Ketika mulai membersihkan kasur, pekerja itu terperanjat karena melihat seorang wanita tak bernyawa dengan tangan, kaki, dan leher yang terjerat pengikat kabel. Berpikir cepat, pekerja itu segera bergegas keluar kamar untuk memberitahukan apa yang dilihatnya kepada atasannya. Dan kemudian, mereka pun melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. Setelah menerima laporan, polisi pun sampai di hotel itu 1 jam kemudian, yakni pada pukul 9 pagi. Sesampainya di sana, polisi langsung bergerak cepat dengan mengamankan TKP dan memulai investigasi. Sementara jasad Ju dikirim ke rumah sakit besar untuk dilakukan tindakan autopsi. Tak hanya itu, polisi juga mengecek semua CCTV yang berada di hotel tersebut dan melakukan wawancara kepada beberapa petugas hotel untuk dimintai keterangan.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian hasil tes otopsi pun keluar dan DNA Noralina ditemukan di beberapa bagian tubuh Ju. Lalu, setelah segala bukti sudah cukup dikumpulkan oleh polisi, Noralina pun berhasil diringkus pada tanggal 4 April 2007 di kawasan Bricksfield. Dan polisi pun langsung menginterogasinya. Kala itu, Alina langsung mengakui segala perbuatannya dan tidak banyak menyanggah lagi. Gadis itu bahkan memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa dirinya mengeksekusi Ju bersama dengan kekasihnya yang bernama Muhammad Khairul Anwar Abdullah. Sehingga Khairul pun langsung diringkus keesokan harinya pada tanggal 5 April 2007 di rumahnya yang lokasinya tidak pernah disebutkan di media. Persidangan untuk keduanya pun dilangsungkan tak lama setelah penangkapan. Dan selama di persidangan, Alina dan Khairul saling menyalahkan satu sama lain, sehingga banyak sekali keterangan yang berbeda-beda dari mereka berdua. Setelah menjalani persidangan panjang yang berlangsung selama 2 tahun lamanya, pada tanggal 14 Juli 2009, pengadilan tinggi pun akhirnya menjatuhkan hukuman eksekusi kepada Noralina dan Khairul atas segala kejahatan yang telah mereka perbuat. Kala itu, situasi ruang sidang sangat riuh ketika putusan dibacakan. Noralina histeris dan berulang kali bersumpah tidak membunuh Ju. Sementara Khairul menitikkan air mata sambil menangkup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia terisak-isak saat didekati istrinya dan sempat memeluk buah hatinya yang masih sangat kecil itu. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Mereka harus bertanggung jawab karena apa yang telah mereka perbuat telah menyebabkan hilangnya nyawa seorang gadis malang yang tidak berdosa.